Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa berdoa dulu ya sebelum mulai belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui WA Group, diharapkan peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan konsep gaya, 2. Menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda, 3. Menganalisis perbedaan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. 4. Menganalisis resultan gaya. 5. Menganalisis penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. Dan 7. Menganalisis penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan gaya. Perhatikan gambar berikut, ada seseorang yang sedang mendorong meja. Dan di sebelah kanan ada seseorang yang sedang menarik meja. Keduanya sama-sama sedang memberikan gaya pada meja. Apakah gaya itu? Gaya didefinisikan sebagai dorongan atau tarikan. Gaya disimbolkan dengan F. Gaya memiliki satuan Newton dan gaya merupakan besaran vektor. Gaya bisa diukur dengan alat yang disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Dengan adanya gaya, maka benda akan bisa bergerak. Dengan adanya gaya, bisa mengalami perubahan bentuk. Dengan adanya gaya, maka benda mengalami perubahan arah. Dan dengan adanya gaya, maka benda mengalami perubahan kecepatan. Gaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya adalah magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Berikut ini adalah gambar contoh gaya sentuh. Ini adalah gaya otot, adalah gaya pegas. Di sini ada gaya otot lagi, dan antara ban dengan jalan ini adalah gaya gesek. Dan berikut ini adalah contoh gaya tak sentuh, yaitu gaya magnet yang sedang menarik paku, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung, dan gaya listrik yang bisa menggerakkan kipas angin. Gaya dapat dilukiskan dengan anak panah. A adalah titik pangkal, B adalah ujung panah. AB adalah panjang panah, yaitu besarnya gaya. Dan arah panah adalah arah gaya. Resultan gaya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah resultan gaya searah dan resultan gaya berlawanan arah. Resultan gaya searah adalah perpaduan dua gaya atau lebih
yang segaris dan searah. Sehingga dirumuskan R sama dengan F1 plus F2. Resultan gaya yang kedua yaitu resultan gaya berlawanan arah adalah perpaduan dua gaya atau lebih yang segaris dan berlawanan arah. Sehingga dirumuskan R sama dengan F1 dikurangi F2. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Ada 3 hukum Newton yang dikemukakan oleh seorang ahli fisika matematika yang menyatakan bahwa hukum Newton itu ada hukum 1, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. Dirumuskan sigma F sama dengan 0. Contohnya adalah ketika kita berada di dalam sebuah mobil yang tadinya diam, kemudian tiba-tiba bergerak, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Sebaliknya, apabila kita berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang, tiba-tiba direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Bagaimana hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan namun berbanding terbalik dengan masanya. Sehingga dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Contohnya, ada seorang anak yang sedang menarik batu yang berukuran kecil dan ada seorang anak yang sedang menarik batu yang lebih besar. Anak yang menarik batu yang lebih kecil akan lebih cepat dibandingkan yang mendorong batu yang berukuran lebih besar. Bagaimana dengan hukum 3 Newton? Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah. Sehingga dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya adalah seorang perenang. Tangan perenang memberikan aksi kepada air. Air akan memberikan aksi kepada tangan. Tangan mengayuh ke belakang sehingga air memberikan aksi menyebabkan tubuh perenang terdorong ke depan. Demikian anak-anak pelajaran untuk gaya dan hukum Newton. Terima kasih. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.